Sultan Pemenan di channel Citoro. Kali ini kita masih bersama Mak Tuanku Mangkudun. Benar kabarnya Mak? Alhamdulillah. Kemarin kita kan sudah bercerita seputar Tambo, itu kan masalah umumnya kan. Nah, sekarang saya mau tanya seputar Tambo, masih Tambo lagi nih Mak. Apa isi Tambo itu Mak? Atau jenis-jenis Tambo itu apa aja? Ya, ada jenis wujudnya ya, penampilannya. Penampilan Tambo itu menurut guru adat bisa dibagi 4. Ada Tambo Nantasera, ada Nantasire, ada Nantasure, ada Nantasurua. Jadi 4 karakter atau wujud Tambo. Tasera, Tasure, Tasire, Tasurua. Itu pembagian wujudnya tuh. Nah, Nantasera itu apa? Nantasera itu sebenarnya Tambo yang sebenarnya. Tambo Nantasera itu Tambo yang ditebarkan oleh orang Minangkabau di gelanggang adat, dibaca dalam tuturan, dalam pasambahan, dalam pidato adat, dalam kato bajawe ayuang basandui. Nah, itu namanya Nantasera. Jadi ada tasera di gelanggang adat, ada tasera di gelanggang baselo. Kalau ini tasera itu lebih banyak, ada gelanggang video, orang latihan pasambahan lalu direkam, itu pun tasera di gelanggang. Ada gelanggang itu gelanggang kesenian, gelanggang randai, gelanggang sile. Di situ pun orang melakukan pasambahan dan membaca Tambo. Ada Tambo adat, ada Tambo alam, ada Tambo sile Minangkabau. Itu Nantasera namanya itu. Nantasera di mana-mana di seluruh masyarakat Minangkabau. Jadi Tambo itu Nantasera, Nantasire, Nantasure, Nantasurua. Nantasuru. Lalu selanjutnya itu Nantasuru itu apa tuh? Yang Tasurua itu yang paling dalamnya itu rahasia-rahasia Tambo. Itu bisanya diteliti itu. Ada penelitian tentang apa fungsi Tambo. Ada fungsi Tambo itu untuk mensahkan sebuah upacara adat. Upacara adat itu baru sah kalau Tambo dibacakan. Upacara pengangkatan penghulu misalnya, terus dibaca Tambo. Cara mengadaan rumah gadang harus dibaca Tambo. Ada Tambo alam, ada Tambo adat, ada Tambo luha, ada Tambo nagari. Dibaca itu lengkap. Nah, itu Nantasuruhnya. Apa itu? Mensahkan sebuah upacara adat. Nah, tersuruh dia. Itu rahasia itu hanya dia diketahui oleh para guru adat, para penghulu. Penghulu yang mengetahui kalau upacaranya Batagak kudo-kudo, Tambo apa yang dibaca? Kalau Batagak penghulu, Tambo mana yang dibaca? Kalau mewariskan atau memperbanyak gelar penghulu, basi barangan baju, ada lagi Tambonya. Jadi Tambo itu bermacam isinya, bermacam pula fungsinya dalam kegiatan adat. Itu Nantasurua. Siapa yang mengetahui Nantasurua? Nantasurua itu yang mengetahui adalah penghulu, para guru adat, dan para peneliti juga sudah banyak yang tahu itu. Itu Nantasuruanya. Jadi yang Nantasera, Nantasuru, Nantasurua, Nantasure. Nantasure. Nah, kalau Nantasure itulah yang ditulis Naskah itu ya. naskah transkripsi. Naskah itu sudah ditulis sejak tahun 1780-an. Ada yang ditulis tangan pakai huruf Arab Melayu, huruf Jawi namanya. Ada yang ditulis tangan huruf Latin. Kemudian tahun 1900 ada yang dicetak. Itulah Tambo Nantasure. Berapa banyaknya? Oh, banyak sekali. Ada yang ditulis oleh Demang, ada yang ditulis oleh kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Di Minangkabau itu banyak kerajaan kecil.
Mereka menulis tambo masing-masing. Ada yang ditulis oleh nagari-nagari. Nah, sekarang bahkan di tiap nagari di Minangkabau itu di Sumatera Barat. Jadi Nantasure itu yang paling banyak. Sekarang ada para peneliti yang menulisnya, sarjana menuliskannya. Kemudian nagari-nagari juga menulis, mencetak tambo nagari masing-masing. Itu tambo Nantasure. Tambo nagari ada, tambo alam ada, tambo adat ada. Yang menulisnya para peneliti, para sarjana, dan pemerintahan nagari. Tambo Nantasure. Kalau dulu pribadi-pribadi atas perintah dari Yang Kudama, oleh kerajaan-kerajaan, oleh penghulu-penghulu. Kalau sekarang tidak, atas inisiatif para peneliti, para sarjana, dan pemerintahan negeri. Itu Nantasure. Sure. Senang satu lagi Nantasire, yang tersirat. Apa yang tersirat itu? Yang tersirat itu isi tambo. Isi tambo itu sebagian besar itu adalah bahasa yang tersirat, tidak bahasa yang harfiah, tidak bahasa letterlek. Bahasa tersiratnya karena menggunakan majas atau bahasa kiasan. Apa kiasannya? Misalnya datang Ruso dari Lawi. Nah, siapa Ruso dari Lawi dalam tambo itu? Itu kedatangan dari Sri Maharajo Dirajo. Atau datang Anggang dari Lawi. Siapa itu? Aditya Warman. Kenapa dilambangkan dengan Ruso? Kenapa dilambangkan dengan Anggang dan segala macam? Itu bahasa tersiratnya. Bahasa tersirat tambo itu hampir seluruh isi tambo bahasanya tersirat. Bahasa kiasan. Tidak bisa diartikan dengan bahasa lurus apa adanya. Makanya mempelajari tambo harus berdalam-dalam. Ini apa bahasanya? Nah, sering saya ungkapkan, bajalan badu minta di tengah, itu tidak bisa dipahami secara harfiah. Itu hanya bisa dipahami dengan bahasa kiasan. Ya, itu 4 wujud tambo Minangkabau. Kemudian ini nih Mak. Tadi yang Mak berkatakan tambo tersurat. Iya. Tersurat itu tambo naskah. Iya. Tambo naskah itu sudah banyak beredar di Minangkabau. Iya. Tambo naskah yang masih bisa dipegang saat sekarang ini apa ya? Kan banyak itu sejarah-sejarah yang udah mulai tidak jelas sejarahnya gitu. Tambo yang jelas itu yang mana tuh? Jadi tambo itu yang aslinya yang dalam kepala penghulu, dalam kepala guru adat. Yang dituliskan itu kalau oleh penghulu itulah tambo yang dia pahami. Misalnya tambo Nagari Pawah. Yang tahu tambo Nagari Pawah itu hanya penghulu dan guru adat di Nagari Pawah. Apa itu tambo Nagari Pawah? Asal usul perjalanan nenek moyang Nagari Pawah mendirikan nagarinya. Tambo Nagari Pariangan. Siapa yang mengerti, siapa yang paham mana yang asli? Itu ada dalam pikiran, dalam ingatan penghulu dan guru adat di Pariangan. Mereka yang tahu persis ini tambonya asli. Kalau yang ditulis itu kan hasil transkripsi dari tuturan, dari ucapan orang. Jadi aslinya itu kita tanya kepada sumber aslinya. Kalau tambo alam Minangkabau itu umumnya guru adat memahami. Jadi bukan yang dicetak yang asli itu tanyakan kepada guru adat. Bagaimana tuturan yang sesungguhnya? Mana guru adat itu? Ada di gelanggang adat. Di masing-masing negeri ada guru adat. Ada juga tokoh adat atau penghulu yang sudah tua, yang sudah makan asam garam adat beradat, dia sudah sekian kali mendengarkan tuturan tambo, dia bisa melihat, oh ini yang asli, oh ini yang sudah bercabang-cabang, ini yang sudah berganti ceritanya. Yang harus diingat, tambo itu tidak satu jenisnya. Ada tambo untuk seluruh Minangkabau, namanya tambo alam Minangkabau dan tambo adat Minangkabau.
Ada tambo di masing-masing luha. Luha Tanah Datar ada tambonya, luha Agam ada tambonya, luha 50 ada tambonya, tambo luha namanya. Nah, ada yang lebih banyak dari itu, namanya tambo nagari, bari balapeh nagari. Itu jumlahnya sebanyak nagari yang ada. Kalau nagari yang asli itu ada 166 di seluruh Minangkabau. Itu yang nagari asal itu. Kalau nagari yang ada sekarang itu yang sudah dikembangkan setelah pemerintah Republik Indonesia, jumlahnya 923 nagari. Nah, sebagian besar sudah menyusun tambo nagarinya masing-masing. Mana yang asli? Bukan yang dicetak itu. Dalam kepala penghulu di nagarinya. Itu tambo asli. Oh, berarti itu yang mengetahui cerita atau tambo daerah itu mama atau penghulu yang sekitar. Iya. Iya, iya. Yang mengetahui tambo asli nagari itu ya penghulu nagarinya. Apakah peneliti lebih tahu? Tidak. Peneliti juga dapat dari penghulu nagari, dari narasumber di nagari. Gitu. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwasan tambo itu berada di daerah masing-masing dan penghulu atau pemangku adat daerah itu yang bisa mengetahui. Ah, ini nih Mak, Ya. ada masalah satu lagi nih Mak. Mhm. Kemarin ada yang bilang soal tambo itu Mak. Tambo itu sastra katanya. Ya. Tambo itu memang sastra, tapi katanya bukan sejarah katanya. Lalu bagaimana itu? Nah, kalau orang memahami tambo, dia tidak mengatakan itu sekadar sastra. Tambo bukan sekadar sastra, karena tambo itu tempat menitipkan aturan adat. Tambo alam Minangkabau misalnya, itu sastra lisan, memang sastra lisan, tapi di dalamnya ada aturan pendirian nagari. Apa syarat nagari? Yang pertama, nagari pampe suku. Yang kedua, nagari pa balai bamusaji, balpa balabuah batapian, basawah baladang. 4 ketetapan atau ketentuan nagari ini ada dalam tambo adat Minangkabau. Sastra tambo itu tempat menitipkan aturan dasar konstitusi Minangkabau. Apakah sejarah? Tidak sejarah, karena sastra lisan itu kiasan isinya, bukan yang sesungguhnya. Misalnya, siapa Iskandar Zulkarnain? Apakah Alexander the Great? Tidak. Iskandar Zulkarnain itu nama orang Islam. Alexander the Great itu bukan orang Islam. Siapa itu bapak dari Sri Maharajo Dirajo yang dikatakan Iskandar Zulkarnain, yang punya saudara Maharajo Alif, Maharajo Dipang yang turun di Tino, Maharajo Dirajo yang turun di Minangkabau? Apakah Iskandar Zulkarnain itu Alexander the Great dari Macedonia? Tidak. Alexander the Great itu tidak punya anak, meninggalnya juga umur 30-an tahun. Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan dengan data sejarah, karena dia bukan sejarah. Betul itu. Dia adalah sastra lisan untuk menitipkan aturan adat Minangkabau. Begitu. Oke, itu Mak, itu sudah bisa lah kita menjawab pertanyaan dari penonton yang mengatakan kemarin itu tambo itu sastra ya Mak. Iya, dia sastra lisan, tempat menitipkan aturan Minangkabau atau konstitusi Undang-Undang Dasar Minangkabau. Apakah Undang-Undang Dasar itu sudah dilaksanakan? Sudah. Buktinya orang Minangkabau punya nagari, orang Minangkabau punya suku, nagari di Minangkabau mempunyai balai adat dan masjid. Artinya apa? Undang-undang dan dicantumkan dalam tambo itu terlaksana. Jadi bukan khayalan tambo itu. Tambo itu adalah warisan nenek moyang yang disampaikan melalui sastra lisan untuk menetapkan aturan hidup bermasyarakat bernegari. Sudah terjadi. Makanya ada 923 nagari sekarang. Ada sekian penghulu di tiap nagari.
ada kerapatan adat nagari, semua itu diatur menurut ketentuan Tambo Minangkabau. Ya, Tambo itu bukan sastra lepas seperti puisi lepas, tidak. Sastra yang membawa aturan kehidupan bermasyarakat orang Minangkabau. Begitu. Oke ya Pak. Oke teman-teman, itu pembahasan kita pada hari ini seputar pembagian 4 Tambo dan penjelasan seputar Tambo itu bukan sastra, tapi Tambo itu tuturan kata atau sastra lisan ya Pak. Oh ya, sastra lisan dari penghulu atau mamak daerah kita berada. Oke teman-teman, saksikan video selanjutnya. Kita akan membahas video-video yang menarik bersama Mak Tuanku Mangkudun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.